Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permatasari dengan akhiran NIM 067. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang energi bebas Gibbs dan kespontanannya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu energi bebas Gibbs, tentunya kita harus mengetahui entropi dan entalpi, karena entropi dan entalpi berhubungan dengan energi bebas Gibbs. Nah, apa sih itu entropi dan entalpi? Jadi, entalpi itu adalah energi yang dilepaskan atau diserap selama berlangsungnya proses reaksi. Entalpi juga merupakan proses perpindahan kalor secara konstan. Sedangkan entropi adalah ketidakberaturan sistem atau sifat termodinamika yang harganya akan meningkat ketika terjadi perubahan dan penurunan ketika adanya penguraian kalor. Nah, di dalam entropi itu ketika benda memiliki keteraturan sistem, maka harga entropinya akan rendah, dan apabila memiliki struktur yang tidak beratur, maka harga entropinya akan lebih tinggi. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan antara apa itu entalpi dan apa itu entropi pada suatu sistem. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi bebas Gibbs dan kespontanannya. Jadi, energi bebas Gibbs adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Secara bahasa, energi bebas Gibbs adalah fungsi termodinamika yang menyatakan hubungan antara entropi dan entalpi dan temperatur sistem pada suatu reaksi. Nah, ketika suatu reaksi kimia berlangsung secara reversibel atau reaksi bolak-balik, yang dimana ketika keadaan awal hingga keadaan akhir, maka penurunan energi bebas Gibbs sama dengan energi yang dilakukan kerja ke sistem lingkungannya dikurangi dengan kerja dari gaya tekanannya. Nah, energi bebas Gibbs ini dilambangkan dengan huruf G dan persamaan kimianya seperti yang ada pada gambar. Nah, delta G itu sama dengan energi Gibbs, delta H itu sama dengan entalpi, delta S itu sama dengan entropi, dan T adalah suhu atau Kelvin. Nah, sekarang kita masuk pada materi reaksi spontan dan reaksi tidak spontan, di mana pada materi ini kita harus dapat membedakan yang mana reaksi yang berlangsung secara spontan dan yang mana reaksi yang berlangsung secara tidak spontan. Nah, apa sih itu reaksi spontan dan reaksi tidak spontan? Jadi, reaksi spontan adalah reaksi yang berlangsung secara alami tanpa adanya interaksi dari luar. Sedangkan reaksi tidak spontan adalah reaksi yang berlangsung dengan bantuan interaksi dari luar. Nah, kita lihat contoh reaksi spontannya. Nah, di sini ada gambar teh panas. Nah, di sini jika didiamkan beberapa menit, maka teh panas tersebut akan berubah menjadi dingin. Dan begitu juga ketika es batu di luar kulkas, maka es batu akan mencair. Nah, kita lihat lagi contoh reaksi tidak spontan. Nah, yaitu seperti apabila panas yang mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, contoh kedua itu ada apabila bola menaiki bidang miring. Nah, itulah tadi beberapa contoh reaksi spontan dan reaksi tidak spontan. Jadi teman-teman, tujuan dari energi bebas Gibbs adalah untuk mengetahui energi bebas tersebut berlangsung secara spontan atau berlangsung secara tidak spontan. Jadi, jika hasil energi bebas Gibbs lebih kecil dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Dan apabila reaksi energi bebas Gibbs sama dengan 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara keseimbangan. Dan yang terakhir, apabila hasil reaksi energi bebas Gibbs lebih besar dari 0, maka reaksi tersebut tidak berlangsung secara spontan. Nah, itulah tadi hubungan antara energi bebas Gibbs dan kespontanannya yang bereaksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara entropi, entalpi, temperatur sistem, dan energi bebas Gibbs untuk mengetahui kespontanan reaksi. Nah, untuk itu kita bisa melihat tabel pada gambar. Nah, pada gambar, tabel pertama entalpinya bersifat positif dan entropinya bersifat negatif, maka energi bebasnya bereaksi positif. Reaksi spontan pada arah yang berlawanan pada semua suhu. Untuk tabel kedua, entalpi dan entropinya bersifat positif, maka energi bebas Gibbs-nya bereaksi negatif. Hanya bila temperatur sistem lebih besar angkanya dibanding entalpi dan suhunya bernilai besar.
Untuk tabel ketiga, entalpi dan entropinya negatif, maka reaksi energi bebas Gibbs-nya akan negatif, hanya bila temperatur sistemnya lebih besar angkanya dibanding dengan entalpi dan suhu bernilai kecil. Dan tabel terakhir adalah entalpinya negatif, entropinya positif, maka reaksi energi bebas Gibbs-nya akan bersifat negatif pada semua suhu. Nah, jadi kita sudah mengetahui hubungan antara entropi, entalpi, temperatur sistem, dan energi bebas Gibbs untuk mengetahui kespontanan reaksi yang berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hubungan antara energi bebas Gibbs dan kesetimbangan. Nah, kita bisa lihat di layar bahwa ada persamaan reaksi dari energi bebas yang mendapatkan permisalan yang apabila 1 mol gas A direaksikan dan berurai menjadi gas B, serta energi bebas totalnya menjadi berubah. Nah, dari reaksi tersebut, reaksi akan menuju ke arah produk selama energi bebas sistem menurun. Pada titik di mana tekanan A dan tekanan B mencapai harga tekanan A dan tekanan B atau energi bebas A sama dengan energi bebas B, sistem dikatakan akan mencapai keadaan kesetimbangan. Oleh karena itu, gas A pada tekanan A dan B pada tekanan B memiliki energi bebas sama tetapi berlawanan tanda. Nah, energi bebas sama dengan 0. Pada tekanan ini, sistem mencapai energi minimum. Pada titik ini tidak ada lagi gaya dorongan untuk mengubah gas A menjadi gas B atau sebaliknya, sehingga tekanan A dan B tidak berubah terhadap waktu. Nah, itu untuk hubungan antara energi bebas dan kesetimbangan diperoleh dari persamaan yang bisa kita lihat sama-sama di layar. Di mana pada keadaan kesetimbangan nilai Q sama dengan K dan energi bebas Gibbs sama dengan 0 sehingga didapatkan persamaan tersebut. Tetapan kesetimbangan yang ditentukan dari persamaan ini disebut kesetimbangan termodinamika. Nah, itulah tadi hubungan antara energi bebas Gibbs dan kesetimbangan. Nah, setelah semua materi telah saya jelaskan, maka kita akan mengaplikasikannya terhadap soal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu contoh pengaplikasian soal energi bebas Gibbs. Perhatikan pembakaran reaksi makanan berikut ini. Kita lihat pada reaksi kimia tersebut diketahui harga perubahan entropinya adalah min 242,2 Joule per Kelvin mol dan perubahan entalpinya 890,4 kJ per mol. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius. Kita masuk pada pembahasannya. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah mencari entropinya. Nah, di sini pada soal tersebut entropinya telah diketahui, yaitu 242,2 Joule per Kelvin mol. Nah, kita ubah ke kilojoule menjadi 0,2422 kilojoule per mol. Untuk suhu yang kita ubah menjadi Kelvin, pada soal tersebut suhunya juga telah diketahui, yaitu 25 derajat Celcius. Dan jika kita ubah ke Kelvin, maka akan menjadi 298 Kelvin. Setelah itu, langkah selanjutnya kita mensubstitusikannya ke dalam rumus perubahan energi bebas Gibbs, yaitu delta G sama dengan delta H dikurangi temperatur dikali entropi. Kemudian kita masukkan semua data yang telah kita ketahui tadi. Kita masukkan di sini, kita lihat hasil akhirnya yaitu min 818,2244 kJ per mol. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perubahan energi bebas Gibbs. Nah, itulah tadi seputar video saya tentang penjelasan energi bebas Gibbs dan kesetimbangan. Nah, saya juga sudah memberikan salah satu contoh untuk teman-teman agar nantinya lebih mengerti lagi. Sebelum itu, saya memohon maaf apabila ada salah kata pada video saya ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.